Nama saya Carlos Saninata dari kelas SIB Sore dengan NIM 241120657. Hari ini saya akan mewawancarai beberapa agama, yaitu agama Kristen, Buddha, Islam, Konghucu, dan juga Kristen Protestan. Jadi dalam video ini saya akan mewawancarai seseorang yang beragama Kristen Protestan. Nama saya Putin Collins, berasal dari kelas SIB Sore. Pertama, apa makna kehidupan agama Kristen Protestan bagimu? Nah, kehidupan dalam agama Kristen Protestan itu berpusat pada hubungan pribadi kita terhadap Tuhan Yesus. Lalu melalui Yesus Kristus itu, hidup dianggap sebagai anugerah oleh Tuhan kami. Karena kami dapat mencerminkan kasih, sukacita, damai, sejahtera. Apa saja tujuan dalam agama Protestan? Tujuannya ada 4 ya. Tujuan yang pertama itu memuliakan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan. Lalu yang kedua itu menjalani hidup sesuai ajaran yang diajarin oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Lalu yang ketiga, menerima keselamatan melalui iman kepada Yesus bukan karena perbuatan. Lalu keempat, menyebarkan ilmu baik kepada orang lain. Pertanyaan terakhir, apa saja contoh penerapan yang telah kamu lakukan sejauh ini? Contoh penerapan yang saya lakukan itu, yang pertama ibadah. Ibadah itu kami seperti belajar tentang Tuhan Yesus pada saat ibadah minggu itu ya. Lalu layanan sosial, membantu orang miskin, sakit, dan mereka yang membutuhkan uang. Lalu ada pendalaman Alkitab, biasanya kami disebut itu PA ya. Lalu ada etika hidup, bersikap jujur, adil, mengasihi sesama tanpa memandang status. Oke, terima kasih atas waktunya. Jadi dalam video ini saya akan melakukan tugas wawancara agama, dan dalam video ini saya akan mewawancarai agama Islam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Warafil Desa Ginting. Saya dari kelas SIB Sore semester 2. Oke, saya lanjut ke pertanyaan pertama. Apa pengertian agama menurut pandangan kamu sebagai umat Islam? Nah, menurut ya, agama itu petunjuk hidup dari Allah, petunjuk atau pedoman hidup. Bukan cuma buat ibadah aja sih, tapi juga mengatur gimana aku sikap orang lain, ke diri sendiri, dan ke lingkungan. Kita biar gak seenaknya, karena ada pedomannya. Sama kayak kita membeli sesuatu kan ada pedomannya kan, apa yang dilakukan. Gitu. Oke, saya lanjut ke pertanyaan kedua. Apa sih makna dan tujuan kamu beragama? Maknanya, buat aku ngikutin perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tujuannya itu biar hidup itu berkah, bahagia di dunia maupun di akhirat. Sama seperti yang pertanyaan pertama tadi, kita biar hidup itu gak senangnya karena ada aturannya untuk hidup kita menjadi lebih baik. Dan pertanyaan ketiga, contoh orang yang beragama menurut kamu seperti apa? Tokohnya, Iya. tokohnya itu kita di tokoh nyatanya itu seperti Nabi Muhammad SAW. Beliau itu contoh sempurna dari umat Islam. Gak cuma taat ibadah, tapi juga punya akhlak yang luar biasa, sabar, jujur, dan sayang sesama manusia. Dari dia itu dia mencontohkan dari umat Islam lah. Dia lah contoh besarnya. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Gimana ajaran Islam bantu kamu berkembang sebagai pribadi yang benar? Islam itu ngajarin aku disiplin, kayak sholat 5 waktu, karena itu kewajiban kan. Terus aku juga selalu belajar jujur, sabar, dan peduli sesama manusia. Dan pertanyaan terakhir, gimana kamu menjalani agama kamu dalam kehidupan sehari-hari? Nah, sama kayak seperti Muhammad tadi itu kan. Nah,
sholat, puasa, ngaji, dan coba buat jadi orang yang lebih baik setiap hari. Kalau bisa bantu orang lain lah ya, itu pun harus ikhlas. Walaupun cuma bantu dari yang kecil maupun yang besar, semua itu ada manfaatnya sama lah. Terima kasih atas waktunya, Bapak. Oke. Di dalam video ini saya akan mewawancari seseorang yang beragama Hindu. Perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kelvin dan saya beragama Hindu ya. Pertanyaan pertama, apa sih makna agama Hindu di dalam kehidupanmu? Ya, agama Hindu memiliki makna sebagai pencarian spiritual, pengembangan diri dan koneksi dengan Tuhan. Ini juga mengajarkan keseimbangan, harmoni dan penghormatan terhadap alam. Agama Hindu dapat mempengaruhi cara berpikir, meningkatkan kesadaran spiritual dan mengembangkan nilai positif. Pertanyaan kedua, apa tujuan agama Hindu dalam kehidupanmu? Ya, sebetulnya tujuan agama Hindu dalam hidup saya adalah mencapai moksha atau kebebasan dari siklus kelahiran dan kematian. Melalui pencarian spiritual, pengembangan diri dan mencapai kesadaran akan sifat sejati diri atau Atman dan kesatuan dengan Tuhan atau yang disebut sebagai Brahman. Dan pertanyaan terakhir, apa saja yang sudah kamu lakuin dalam kehidupan agama Hindu? Yang saya lakuin contoh penerapannya dalam agama Hindu yaitu seperti meditasi, yoga, puja atau ibadah, menghormati alam dan mengembangkan nilai seperti kasih sayang dan kejujuran. Terima kasih atas waktunya. Oke, sama. Pada video ini saya akan mewawancarai orang yang beragama Buddha. Perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Jason. Oke, pertanyaan pertama, apa makna agama Buddha bagi kehidupanmu? Makna agama Buddha bagi saya adalah kehidupan untuk mencapai pencerahan nirwana dan mengakhiri duka. Penderitaan hidup dianggap sebagai kesempatan untuk mengembangkan kebijaksanaan dan belas asih. Lanjut ke pertanyaan kedua, apa tujuan agama Buddha dalam kehidupanmu? Tujuan agama Buddha adalah untuk mencapai nirwana, yaitu keadaan bebas dari penderitaan, keinginan, dan kelahir kembali. Ini dicapai melalui jalan spiritual seperti jalan mulia berunsur 8. Oke, pertanyaan terakhir, apa saja contoh penerapan yang telah kamu lakukan dalam agama Buddha? Seperti contoh pertama yaitu meditasi setiap hari dan melatih pikiran agar tetap tenang dan jernih. Yang kedua, menjaga sila, aturan moral seperti tidak membunuh, mencuri ataupun berbohong. Dan yang terakhir adalah merenung ajaran Buddha seperti ketiga ciri kehidupan, anicca, dukkha, dan anatta. Oke, terima kasih Susan. Oke, terima kasih. Saya akan melakukan wawancara terhadap orang yang beragama Konghucu. Saya perkenalkan diri. Nama saya Mono Genki Takusni, biasa dipanggil Genki. Apa makna agama Konghucu bagi kamu? Bagi saya agama Konghucu mengajarkan tentang bakti luhur, bakti sosial, dan menghormati orang yang lebih tua dan melakukan beberapa upacara untuk menghormati leluhur. Tujuan agama Konghucu bagi Tujuan dari Konghucu ini kita menjalin hubungan yang baik dengan orang-orang sekitar kita. Terus kita juga menghormati orang-orang lebih tua daripada kita. Terus kita juga diajarkan berbakti sosial, yaitu bagaimana kita berdharma, membantu orang yang lagi kesusahan, terus membantu orang yang lebih membutuhkan. apa saja untuk penerapan yang telah kamu lakukan? Sejauh ini saya sudah sedikit bersedekah, terus kadang pada waktu kesusahan di jalan saya juga membantu, dan saya juga ada berbakti luhur ya, kadang ada upacara gitu saya upacara keagamaan saya Terima kasih atas waktunya. Tuhan, gimana tai? Cara ini saya akan mewawancari orang yang beragama Buddha. Perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Jason. Agamanya? Agama Buddha.